Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak, kepada ahlinya. Dan apabila kalian menghukumi sesama manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kalian menghukum secara adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan mau'izah, ya'idzukum bih, yang memberikan nasihat kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui serta Maha melihat. Oleh karena itu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Di samping itu juga seluruh kelompok di kalangan kaum muslimin, tentunya yang di atas ahli sunnati wal jamaah, mereka punya jasa, mereka punya kebaikan, mereka punya sesuatu yang mereka lakukan untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati fillah, oleh karena itu slogan ataupun gaung ataupun ungkapan ataupun apapun namanya yang pada intinya ar-ruju' al-audah ilal kitabi was sunnah, sekali lagi ini mesti kita pahami ilman wa amalan wa da'watan wa sabran dan seterusnya. Kita perlu memahami bahwasanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan sekedar ngaji sunnah, bukan sekedar menamakan dirinya adalah dari bagian sunnah wal jamaah, bukan hanya mengatakan kelompoknya aswaja, mohon maaf, tapi harus dipraktekkan, ditunjukkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi untuk mengatakan, mengklaim bahwasanya diri satu kelompok atau diri seseorang ini beritiba kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sekali lagi saya tekankan, bukan sekedar klaim sepihak, bukan sekedar ditunjukkan kajian-kajian yang sifatnya mengkaji Quran dan Sunnah, tapi perlu dibuktikan secara amalan. Ikhwan dan akhwat sekalian, oleh karena itu saya bisa mengatakan, kalau kita melihat perkembangan kehidupan antar kaum muslimin pada hari ini, sesuatu yang hilang, sesuatu yang kurang, dan itu sangat kita rasakan, dan insya Allah dirasakan oleh siapapun yang masih punya hati yang ikhlas, hati yang jernih, merasakan betapa di tengah-tengah kaum muslimin ada sesuatu yang hilang, yang minimal ada sesuatu yang kurang, yang tidak diamalkan, bahkan ditinggalkan. Apa itu? Mauqiful adli wal insaf, sikap adil dan berada di tengah-tengah. Ikhwan dan akhwat sekalian, saya harus menceritakan sesuatu yang sekarang kalau diibaratkan sedang menjadi bola panas yang menggelinding, yang menerpa kehidupan umat Islam, yang diantara umat Islam tentunya berbeda antara orang yang ngaji dengan benar Al-Quran dan Sunnah atau orang yang hanya muqallid, ikut-ikutan, apalagi awamul muslimin. Di dalam apa? Di dalam mensikapi isu yang sedang menggelinding pada hari ini, yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Allah perintahkan kepada kita antahkumu bil adl. Ikhwan dan akhwat sekalian, apa itu antahkumu bil adl? Sering-seringnya kalau dibicarakan ayat ini atau yang menyampaikan ayat ini, sering-seringnya menyampaikan ini adalah ayat untuk para penguasa. Kalau kalian menjadi pemimpin, maka hendaklah kalian menerapkan hukum dengan prinsip dan dasar keadilan.
dan tidak ada keadilan kecuali dari Al-Quran dan As-Sunnah wa ma'alaihi salafus saleh. Saya katakan memang benar penafsiran ini, memang benar penjelasan ini, karena di antara makna hakim di dalam bahasa Arab itu adalah pemimpin, penguasa. Tapi sesuatu yang perlu kita ingat dan catat dan kita pahami. Ini saya masih agak suara kadang-kadang tersendat. Kembali kawan dan akhwat sekalian. Jadi sesuatu yang harus kita pahami. Kalau kita kembalikan kata-kata hakamah, sebab Al-Quran adalah bahasa. Kata para ulama dalam tinjauan usul, al-hukmu, seseorang dikatakan menghukumi sesuatu. Sesuatu itu bisa manusia, bisa di luar manusia, umum. Itu maknanya itsbatu syai'in ala syai'in atau isnadu syai'in ala syai'in. Mohon maaf ini kita sedikit menyentuh yang berkaitan dengan kaidah usul. Orang dikatakan menghukumi sesuatu itu artinya mengisbatkan, menetapkan, menyandarkan, mensifatkan sesuatu ke atas sesuatu, dan ini definisi sangat umum. Saya berikan contoh. Kalau ada orang Arab mengatakan hadzal masjidu jamilun, artinya apa? Masjid ini bagus karena sedang dalam tahap renovasi, insya Allah bagus. Apa makna kalimat ini? Menurut kaidah usul tadi, orang yang mengatakan hadzal masjidu jamilun, maknahu orang itu mengisbatkan sifatul jamal, keadaan baik, bagus kepada masjid. Jadi ini namanya mengalamatkan sesuatu ke atas sesuatu. Kalau ini kita contohkan lagi untuk manusia. Kalau ada orang mengatakan hadzal rajulu shalih, orang ini saleh. Saleh itu baik. Maknanya apa? Yang mengatakan itu sedang menggambarkan, mensifatkan sifat saleh, melekatkan sifat saleh kepada si fulan. Itu namanya orang itu menghukumi. Nah, maka orang dikatakan hakim karena tugasnya memutuskan, menetapkan hukum ya, di dalam persidangan. Fulan dihukum demikian-demikian. Yang tentunya kalau yang bicara hakim, setelah itu ada konsekuensi lanjutannya, gitu. Ikhwani wa akhwati fillah, maka ayat ini menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, semua kita, golongan apapun kita, ya, kita diperintahkan ketika mensifatkan seseorang, ketika menghukumi seseorang, ketika menggelari seseorang atau menyebut satu kelompok, hendaklah didasarkan sifat adil dan tidak boleh menzalimi. Kalau ada yang kita dengar saudara kita disifati oleh orang lain, mungkin sama kaum muslimin apalagi, dengan sifat yang zalim, yang tidak adil, dan kita tahu, maka Rasulullah memerintahkan kepada kita apa? Unsur akhaka zaliman au madlum. Tolonglah saudaramu, baik dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, baik saudaramu itu sedang berbuat zalim atau dalam posisi terzalimi. Ikhwan dan akhwat sekalian, saya tidak membahas di sini, nanti panjang. Saya menyampaikan hal ini karena sekali lagi kita hidup di zaman sekarang ini, percepatan sampainya berita itu begitu luar biasa. Bisa sampai dalam hitungan detik dari ujung dunia barat sampai dunia timur. Apa yang terviralkan pada hari ini, mohon maaf saya harus menyebutkan contoh kasus yang terjadi dan menyebut sebagian nama
karena untuk satu keperluan. Ada salah seorang saudara kita rahimahullah sudah dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terlepas di antara kita setuju ataupun tidak setuju dengan fikrah yang secara umum ada kelompoknya, ada pada kelompoknya. Tapi yang jelas apa yang kita semua mendengar dan menyaksikan, komentar dari para ulama muda dan tua, dalam dan bahkan mungkin luar negeri terhadap wafatnya Al-Ustadz, saya sebut nama karena untuk kepentingan untuk kita meluruskan umat supaya tidak keliru, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Komentar yang kita dengar dari para ulama dan video yang kita saksikan begitu lautan manusia, saya tidak sebut angka lah, lautan manusia karena banyaknya, yang melayat dan mensolatkan dan mendoakan beliau rahimahullah, cukup sebagai bukti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan kepada ahli bid'ah pada hari itu, ketika beliau masih hidup tentunya, beliau mengatakan bainana wa bainakum yaumal janais. Beliau mengatakan qulu li ahli bid'ah bainana wa bainakum yaumal janais. Yang akan kita saksikan perbedaan kita dengan kalian wahai ahli bid'ah pada saat itu ya, karena beliau hidup di zaman di mana ahli bid'ah begitu sangat luar biasa, terutama i'tizal Mu'tazilah yang mengantarkan beliau dengan izin Allah tentunya dan takdirnya untuk dipenjara oleh penguasa yang pada saat itu penguasa itu dikerumuni oleh para tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ala kulli hal, beliau mengatakan bainana qulu li ahli bidah bainana wa bainakum yaumal janais. Akan kita saksikan perbedaan antara kita dengan kalian nanti ketika ketika meninggal dunia. Janais itu jamak dari janazah, ketika kita sudah mati. Apa istilahnya? Siapa sebanyak mana kaum muslimin yang mengantarkan, yang menyaksikan, yang mendoakan sekaligus menyolatkan. Ini beliau katakan pada saat beliau masih hidup. Meskipun nanti dalam pembahasan yang panjang sebenarnya banyak dan sedikit itu bukan ukuran yang paten, karena banyak diantara orang-orang soleh jenazahnya tidak ada yang berani mendekat karena takut kepada penguasa. Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal dalam penjara dan juga para ulama yang lain. Kembali kepada ini, maka dari apa yang saya sampaikan tadi, peristiwa yang kita saksikan, bagaimana sebanyak itu kaum muslimin, bahkan ada dari luar negeri, tentu dari Saudi Arabia, yang datang secara khusus untuk mentakziah keluarga beliau. Ini sebenarnya ada menjadi sebagian bukti apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bainana wa bainakum yaumul janais. Namun ikhwan dan akhwat sekalian, saya mohon maaf, saya perlu menyampaikan komentar sebagian kelompok, sebagian tokoh yang juga tidak lepas dari kekurangan dan dia pernah punya jasa juga di dalam Islam, terlepas pro dan kontra dalam hal ini, yang memberikan komentar yang tentunya menduga citakan. Kalau dalam bahasa yang jenengan ikuti di media sosial ya bermacam-macam lah. Ada yang mengatakan komentar yang tidak berakhlak, ada komentar yang ini tidak sepatutnya keluar dari seorang tokoh atau kiai atau gus atau apapun namanya. Ada yang mengatakan ini komentar yang bukan dari aswaja,
Kalau berkomentar seperti ini bukan aswaja ini, tapi ini asam Jawa katanya. Loh, kita tidak bisa membendung apapun komentar, bahkan kita tidak bisa membendung tindakan. Ya, kalau ada orang merasa bahwasanya ustadznya, alimnya kemudian dizalimi, apalagi dia baru masuk Islam, lo jangan disalahkan. Dan kita kalau dia datang menghunus golok dan berbuat sesuatu yang di luar, ya tentunya di luar apa yang kita harapkan, karena umat Islam berbeda-beda kondisi dan keadaannya. Apa komentar tokoh ini? Jangan cari sendirilah, di YouTube sudah banyak dibedakan. Ketika diminta komentar tentang meninggalnya beliau rahimahullah, yang juga disebut sebagai tokoh salafi, tapi yang tidak suka menyebut salafi wahabi radikal. Ketika ditanya hal ini, apa komentar Ustadz tentang hal ini, tidak berduka cita sebagaimana apa yang disampaikan atau sikap yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, maaf saya sebut nama, yang sama-sama ya secara umum satu kelompok juga. Beliau mengatakan rahim berduka cita, kemudian mari kita semua mengirimkan Al-Fatihah, tentunya sesuai dengan pemahaman kelompok yang masing-masing. Tapi saya katakan sikap ini, yang satu ini justru menukil apa yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, murid Imam Syafi'i, dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Apa yang dia sebutkan dalam kitab itu memang betul ada, sahih. Beliau Nabi Muhammad SAW ketika mendengar lamma ukhbiro, ketika diberikan khabar tentang matinya Abu Jahal al-musyrik Quraisy, Abu Jahal ketika terbunuh di perang Badar, kemudian sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apa komentar beliau? Alhamdulillah, alhamdulillah yang telah memenangkan tentaranya dan telah menghancurkan musuhnya. Apa sebenarnya istidlal yang diinginkan oleh sang tokoh ini? Dia seolah-olah, meskipun tidak mengatakan, seolah-olah di dalam mengomentari meninggalnya Ustadzunal Karim rahimahullah. Sekali lagi, terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan sebagian pendapat beliau dan kelompoknya, seolah-olah dia menyamakan meninggalnya itu sama dengan matinya Abu Jahal. Bahasa kasarnya mati kafir. Ustadz, alim, jangan lagi orang yang berilmu, yang di kepalanya ada Al-Quran dan Sunnah, yang dalam kehidupannya ada jasa, saya katakan, bukan dari sama sekali, ada kebaikan yang diwariskan kepada kaum muslimin, terlepas dari kurang dan lebihnya, karena tidak ada di antara manusia yang tidak ada kesalahan. Jangan lagi kita umat akhir zaman, imam-imam yang 4 itu pun ada salahnya juga, tapi mereka mustahid. Kalau salah masih dapat 1 pahala, itu bedanya. Tapi bahwasanya sama-sama salah, iya. Bahkan para anbiya pun, mereka juga pernah berbuat salah, hanya karena para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dalam bahasa kita maksum. Maksum itu bukan berarti nggak pernah lupa dan nggak pernah salah, tapi salahnya beliau selalu dibimbing, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, jadi sikap seperti ini, karena sekali lagi ini sudah terlanjur kemana-mana,
karena zaman kita ini zaman viral. Saya dan antum dan antuna semua punya kewajiban yang telah diwajibkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unsur, tolonglah saudaramu. Siapa? Umat Islam. Kita kenal, tidak kenal, setuju, nggak setuju. Siapa di antara kita berani mengatakan dia mati dalam keadaan kafir? Tidak ada Islam sama sekali. Siapa berani mengatakan? Barangkali sang tokoh itu. Ya. Kalau mungkin ditabayuni, didudukan di satu majelis, istilahnya majelis evaluasi atau muhasabah nasional, didudukan para ulama, sebenarnya yang menyantarkan jenengan antum kepada kesimpulan itu dari kitab apa? Mari kita buka sama-sama. Nah itu perlu ya. Dan ini ikhwan dan akhwat sekalian ya. Ini dalam rangka menegakkan prinsip keadilan di dalam Islam. Sekali lagi, kita kenal tidak kenal, kita pernah berutang budi kepadanya ataupun tidak ada. Ini perintah Rasulullah SAW kepada kita sebagai sesama umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya sedikit keluar dari keluar ke contoh yang lain, maksudnya dari pihak yang lain. Bahkan ada sebagian, ya mungkin juga ini satu level, yang menyitir ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang memperingatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasul. Al-ayat. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menyolatkan salah seorang pun di antara mereka, dan janganlah engkau berdiri di atas kubur mereka. Innahum kafaru, sesungguhnya mereka itu telah kafir. Loh, ayat ini untuk orang-orang munafik. Orang munafik, Abdullah bin Ubay dan sejenisnya, Rasulullah dilarang untuk menyolatkan orang-orang munafik dan berdiri di atas kubur mereka. Jadi ini kalau diistilahkan di dalam bahasa yang sering digunakan oleh para ulama, al-istidlal fi ghairi mawdi'il istidlal, menyampaikan dalil yang disampaikan untuk memberikan hukum kepada suatu kasus, tapi bukan pada tempatnya. Artinya yang bahasa kasarnya saya sering pakai, ini namanya memperkosa dalil, menggunakan dalil tidak pada tempatnya. Loh, itu kan untuk orang-orang musyrik. Ayat itu yang tadi yang disebutkan Imam Nawawi tadi, itu kan kasus kematian Abu Jahal. Memangnya kita samakan ya, orang yang mati dalam keadaan muslim dan dia pernah ada jasa banyak ataupun sedikit terhadap umat Islam, terlepas dari mungkin ada fatwa-fatwa yang salah, bahkan menyesatkan, bahkan menyesakkan dada sebagian kaum muslimin, apa terus bisa kita samakan? Orang Islam biasa saja tidak boleh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita, barang siapa dalam makna hadis menghukumi, memanggil saudaranya muslim ya kafir, wahai orang kafir, artinya menuduh, wa huwa laisa bikafir, sedangkan dia tidak kafir, sesungguhnya tuduhan, panggilan, sebutan itu kembali kepada yang memanggil. Hati-hati. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, ikhrajun nas, nas ini umum, beliau tidak mengatakan alim atau tidak alim. Ikhrajun nas, mengeluarkan manusia kaum muslimin minas sunnati syadid, mengeluarkan manusia, mengatakan dia bukan ahli sunnah, dia ahlul bid'ah. Ini kalau tidak berdasarkan data yang benar,
kemudian berdasarkan ilmu yang jelas, ini sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, sesuatu yang keras, sesuatu yang dahsyat. Ikhwan dan akhwat sekalian, sampai-sampai kita juga prihatin kepada sebagian kaum muslimin juga. Sebagian mereka, mohon maaf, juga para tokoh-tokoh, para gus, para habaib, para kiai ya. Meskipun ya tentunya ini kiai yang masih ada ilmunya, kita tidak. Yang tidak kita masukkan ya kiai yang hanya disebut kiai, seperti Imam Ghufran itu ya, yang katanya bisa membentak sana, malaikat sini dan lain sebagainya. Kita tidak masuk mereka-mereka yang sudah jelas kesehatannya. Bahkan para ulama, mereka sering menyampaikan kepada kita bahwa bahkan sikap, sekali lagi, umat Islam, sebagian mereka adalah juga para tokoh. Ini kadang-kadang karena mungkin ya ketidaksabaran ataupun karena syubhat yang ada pada mereka, ini sampai-sampai mengeluarkan para imam-imam besar, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan yang lain-lain, mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah. Imam Abul Hasan Asy'ari, Asy'ariyah, mengatakan hum laisa min ahli sunnah. Loh, mereka itu ahli sunnah. Kalau mereka bukan ahli sunnah, siapa ahli sunnah? Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, yang sebagian menuduh mereka ahlu takwil. Ahlu takwil itu orang yang tidak mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya akidah, mohon maaf sebagian contoh, mereka yang punya keyakinan bahwasanya Allahu maujudun bila makanin wala sifatin wala kaifiyatin. Allah itu ada, tapi tidak ada sifat, tidak ada menempati tempat, dan tidak sesuatu yang bisa kita gambarkan tentang Allah itu kayak apa. Padahal Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, Allah itu memiliki tangan, Allah itu istawa alal arsy, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, ahlu takwil ketika mereka berkeyakinan Allahu maujudun bila makanin, mereka mengatakan Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Kalau kita butuh tempat tinggal, kita kesana kemari butuh kendaraan, kita butuh sarana dan prasarana. Kalau Allah sama dengan kita, butuh tempat yang namanya arsy, berarti Allah samakah dengan kita. Itu mereka katakan ahlu sunnah adalah mujassimah. Mujassimah itu menerangkan Allah itu berjisim, Allah itu mempunyai bentuk, Allah itu memiliki tempat seperti makhluk. Padahal Allah menyatakan walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'. Ini perdebatan yang sudah panjang. Tapi para ulama dahulu tidak saling mengeluarkan di antara mereka yang setuju takwil dan tidak dari sunnah. Mereka saudara kita semuanya. Perbedaan apalagi furu'iyah, masalah kunut tidak kunut, mereka hidup berdampingan, sama-sama mengakui masing-masing kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwan dan akhwat sekalian, sekali lagi sesuatu yang memprihatinkan kondisi umat Islam pada hari ini yang saya harus menyampaikan. Walaupun saya katakan tadi, masing-masing punya kebaikan, masing-masing punya kesalahan juga. Tidak ada manusia yang tidak salah. Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Seluruh manusia punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh manusia punya salah, punya dosa, punya khilaf. Bisa lupa juga. Rasulullah juga sholat pernah lupa. Beliau manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Aku manusia seperti kalian. Maka ada cerita-cerita yang aneh-aneh ya. Ada wali bertapa di hutan, tidak bergerak dari tempatnya,
3 bulan 4 bulan apa ora salat ya? Iku wali apa? Wali setan. Rasulullah aja gak gitu-gitu amat. Rasulullah seperti kita sholat. Pada wali pun bisa terbang. Rasulullah nggak pernah terbang. Perang Badar ya di atas darah, dia terluka. Tidak ada Rasulullah bisa terbang kayak film-film itu, cah gitu. Nah itu yang otaknya terkontaminasi dengan itu, berarti mereka nggak ngaji seperti jenengan. Mungkin ngajinya sama Mama Gufron, ngajinya sama mama-mama yang lain, tidak tahu saya. Ikhwan dan akhwat sekalian, sekali lagi ya, dengan segala sikap adil kita perlu menempatkan siapapun. Sekali lagi ya, tokoh yang saya sampaikan tadi itu kalau jenengan lihat track recordnya di media online ya, jejak digital, juga pernah menggertak orang-orang Syiah ya, juga pernah berdebat panas dengan tokoh-tokoh liberal juga ada. Bahkan dia juga oleh sesama kelompoknya juga sudah dimurtadkan ya. Karena dia mengaku dia yang garis lurus, tapi ternyata ya nggak lurus juga. Dia sama kelompoknya juga sama-sama Gus, sama-sama kiai yang sedang meneliti nasab Ba'alawi dan lain sebagainya. Itu malah yang meneliti itu didungu-dungukan, padahal belum jelas sebenarnya ya. Kalau satu kelompok, saya sebut kelompok Nahdliyin, punya majelis kajian namanya Bahsul Masail. Kalau kelompok Muhammadiyah ada majelis takji. Kelompok lain punya nama yang lain. Kelompok-kelompok ini semua dalam isu-isu besar ya. Secara ikhlas, secara gentleman, secara tawadhu lillahi ta'ala, li'izzal Islam wal muslimin, duduk bareng sama-sama bisa baca kitab. Duduk bareng sebenarnya masalahnya ini apa? Memang nggak bisa. Bahkan seluruh masyarakat, bukan cuma Indonesia, seluruh masyarakat dunia muslim, mari duduk bareng mengangkat satu tokoh yang satu topik yang sedang dari dulu sampai sekarang tidak habis-habisnya, dan inilah merupakan sumber dari segala kericuhan dan ketidakakuran, kesemrawutan. Satu kelompok bisa pecah menjadi beberapa geng. Apa? Isu Wahabi. Memang tidak bisa satu dunia ini berkumpul. Ayo kita sadonya yang ahli sunnah ya, duduk bareng. Jane Wahabi ki panganan apa toh? Wahabi yang sebagian tokoh-tokoh di kita, yang sebagian fikrahnya masya Allah kita setuju. Walak wal baroknya ya, permusuhannya lainlah kepada yang sudah nggak jelas walak baroknya, malah bertantang ke Israel akhir-akhir ini ya. Itu juga berangkat dari akar satu kelompok yang sama juga. Ini sebenarnya isu yang paling mendasar kalau saya lihat, wallah alam, isu Wahabi. Isu Wahabi itu yang mendunia. Emangnya satu dunia ini tidak ada orang-orang alim yang bisa duduk bareng untuk membicarakan apa sejatinya Wahabi itu, hantu dari mana Wahabi itu? Lah orang-orang yang hidupnya jauh sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja Wahabi juga. Ibnu Taimiyah sebelumnya, Ibnu Abdul Bar itu jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Imam Ahli Sunnah Wahabi juga. Imam At-Tahawi pikirannya sama, Wahabi juga. Lah terus sebenarnya maunya apa sih? Oh, ternyata kita patut dan wajib mencurigai. Di sebalik ini semua ada dalangnya. Dalang yang sengaja dan terprogram by design menghidupkan isu Wahabi. Siapa itu? Mari kita cari sama-sama. Kecekal dikeprui bareng-bareng. Yang buat kisruh dunia Islam hari ini ya itu isu Wahabi itu. Ini sekali lagi
ini mengenai virus ini, mengenai tokoh-tokoh yang sebagainya kita cintai. Sekali lagi ikhwan dan akhwat sekalian, kita umat Islam yang begitu banyak di Indonesia ini harus menegakkan sikap antahkumu bil adl. Saya di mana-mana sering mengulang prinsip dasar min usuli ahli sunnati wal jamaah. Di antara landasan akidah ahli sunnah wal jamaah yang ini disepakati, yang ngaji kita wal sunnah mesti paham apa? Bahwasanya murtakibul kabirati minal mu'minin. Yang sering mendengar ini mudah-mudahan hafal. Huwa mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi tahta masyiatillahi azza wa jalla. In syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'adzabahu bin nar wa la yakhludu. Orang beriman dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang melanggar kabair, dosa-dosa besar itu dilaksanakan. Berzina waliyadzubillah, mencuri, ya, durhaka kepada orang tua dosa besar, meninggalkan sholat dosa itu dosa besar, dan yang lain-lain yang oleh Imam Dhahabi dikumpulkan dalam kitabnya Al-Kabair sekitar 70 sekian jumlahnya. Sebagian ulama mengatakan sampai 700 banyak. Jadi orang beriman yang dia melanggar dosa besar berarti dosa, kemudian dia mati belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya matinya membawa dosa besar. Kata para ulama sunnah, status dia itu mukmin. Ingat, ini ahli sunnah. Huwa mu'minun bi imani. Lah bagaimana dia melanggar dosa besar? Maka dia punya dua gelar. Mu'minun bi imani, dia mukmin tapi fasiqun bi kabiratihi. Sekaligus juga dia sebagai orang yang fasik. Fasik itu apa artinya? Al-khuruju minat ta'ah. Fasik itu keluar dari ketaatan, melanggar perintah, melanggar larang. Jadi begitu. Jadi setengah-setengah, ada imannya, ada kejahatannya, ada dosanya. Terus kemudian bagaimana kedudukannya? Kata para ulama Ahlussunnah, kedudukannya tahta masyiatillahi azza wa jalla. Kalau dia di hari kiamat nanti, dia di bawah keputusan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a, kalau Allah menghendaki, afa'anu, Allah ampuni. Maksudnya apa? Kata para ulama, ai adkhalahul jannata walam yadkhulin nar aslan, langsung masuk surga dan tidak mampir ke neraka sedikit pun karena Allah sudah ampuni. Lah kok enak men, lah terserah Allah, surganya Allah. Kita kan nggak tahu dia punya amalan, punya jasa, ya, antara dia dengan Allah yang itu bisa meleburkan seluruh dosa-dosanya. Insya'a afa'anhu. Tapi kemudian kemungkinan yang kedua, insya'a adzabahu billah. Kalau Allah menghendaki, Allah siksa di neraka dahulu. Tapi karena tadi sudah didahului, dia itu orang beriman, di nerakanya nggak kekal. Karena orang beriman itu pasti masuk surga. Ini ya bangap sih di neraka. Kalau jenengan yang punya nawa itu seperti itu, ya monggo ora apa-apa lah. Dosa-dosa sithik kalau mlebu surga ya monggo silakan. Tapi masalahnya kalau jenengan sudah punya nawa itu, jangan-jangan kita mlebu surga neraka gitu. Nah, ini jarak sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Rasulullah bersabda, yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqal dzarratin min iman, akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi iman. Sebiji sawi masuk surga, tapi masuk surganya mungkin paling akhir. Maka ada kisah riwayat yang sahih, akhiru man yadkhulul jannata, orang yang terakhir sekali masuk. Nah, itu sudah wes remuk-remukan di neraka, ya.
wis basa ngereng tunteng wis ora rupa menungso lah ya. Dicemplungkan di satu tempat namanya Nahrul Haya, dia kembali pulih seperti aslinya, bahkan lebih ganteng dari sebelumnya. Setelah itu dia masuk surga. Dan ini riwayatnya panjang. Ikhwan dan akhwat sekalian, artinya berdasarkan beberapa penjelasan ini, mari kita bersikap adil. Saya katakan siapapun pernah berbuat salah, siapapun punya jasa sekecil apapun di dalam Islam, apalagi para ulama, kita tidak boleh ya, lancang-lancang menuduh siapapun dari kalangan orang tidak sepaham dengan kita, dengan sikap apapun yang jelek, dengan tuduhan yang tidak adil, apalagi sampai menyamakan dengan Abu Jahal dengan yang lain-lain. Maka ini bukan merupakan sikap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu saya luruskan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun. Ini tema pengajian saya memang dalam rangka meluruskan ini. Dan meskipun banyak ya tokoh-tokoh yang lebih alim dari saya, ini juga memviralkan, meluruskan umat dalam permasalahan ini ya. Bainana wa bainakum yaumul janaiz, antara kita dan kalian wa al-bid'ah adalah hari di mana kita meninggal nanti. Ternyata di zaman Imam Ahmad ketika beliau meninggal, itu yang melayat dan menyolatkan sekitar disebutkan 2.500.000, 2,5 juta, sebagian mengatakan 1,5 juta dan sebagainya. Orang yang namanya Ahmad juga di zaman beliau yang menjadi musuh bebuyutan dari kalangan ahli bid'ah, ketika mati yang melayat nggak sampai 200 sekitar itu. Lalu kembali kepada tadi ya, ada yang mengatakan urusan banyak itu bukan jadi ukuran. Itu Khomeini ketika meninggal dunia, ketika mati, sing layat 10 yuto. Berarti Khomeini benar. Tunggu dulu Pak, jenengan belajar ndak kaidah usul fikih? Ini kiai mesti ingat dong kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih mengatakan al-qiyasu ma'al fariq batil. Mengkiaskan dua hal yang berbeda. Ini kan urusan orang kafir. Yang dikatakan Imam Ahmad ini kaitan dengan Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Khomeini jelas kafir. Mau 10 juta, mau tidak ada yang melayat, jelas dia kafir. Jadi mengkiaskan dua hal yang babe beda, itu nggak boleh di dalam Islam. Ini kaidah disepakati oleh ulama sunnah dan para kiai mestinya pernah belajar ini. Nanti jangan bisa lihat al-qiyas ma'al fariq batil. Dulu ada orang mencoba, apakah sama antara suara azan dengan apa misalnya kidung-kidung apa itu. Azan ini urusan ibadah, urusan ini kayak urusan budaya. Yang bertanya itu orang yang goblok, tidak paham cara berpikir secara logika yang lurus, yang salim. Ya. Kalau apakah sama antara suara azan dengan suara tilawah, nah itu baru nyambung satu bab yang sama. Khomeini Syiah kafir, ini kok dibandingkan dengan Ahlus Sunnah. Sekali lagi kita sepakat urusan jumlah ini bukan ukuran juga. Tadi saya katakan banyak di kalangan tokoh Islam bahkan para ulama yang meninggal itu orang mau mendekat saja takut karena penguasa ketika itu zalim. Ya. Masalahnya bukan terletak pada jumlah. Imam Ahmad mengatakan seperti itu sebagai tantangan bagi orang al-bid'ah ketika itu. Nah inilah kalau ada satu istilah yang sering kita dengar, likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Di setiap tempat itu ada bahasa tersendiri, istilah sendiri, dan setiap istilah itu untuk tempat-tempat dan kondisi yang berbeda. Begitulah cara kita berlogika yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi sekali lagi kita juga tidak boleh bersikap buruk terhadap siapapun. Kita tetap menghormati siapapun yang kiblatnya masih sama. Man shalla salatana, salatnya sama dengan kita. Wastaqbala kiblatana, menghadap kiblat seperti kita. Wa akala dhabihatana, dan makan sembelihan kita, kata Rasulullah, fahuwa muslim alladzi alaihi dhimmatullah, dia adalah muslim saudara kita yang dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala tahfirullaha fi dhimmati, maka jangan kalian merusak sesuatu yang sudah berada di bawah tanggungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala shawab. Aku qouli hadza, ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.